Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Agung Subono SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Mada Adib Merta Prawiro, perwakilan dari kelompok 10 akan memimpin acara presentasi pada hari ini. Presentasi pada hari ini akan mengusung bisnis plan dengan judul Sketsa Wajah Kayu. Sebelum saya akan mempresentasikan materi bisnis plan pada hari ini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Ari Mujianto, NIM 2019-11374. Yang kedua, Muhammad Nurjayanto, NIM 2019-11382. Yang ketiga, Mada Adib Merta Prawiro, NIM 2019-11387. Yang keempat, Ahmad Rindo Adi Saputro, NIM 2019-11388. Yang terakhir, Rahma Safilia Putri, NIM 2019-11589. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurjayanto Setiawan, NIM 2019-11382. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas kami, yaitu sketsa wajah kayu. Kayu merupakan salah satu bahan kerajinan tangan yang dapat diproses menjadikan berbagai macam karya seni. Seiring berjalannya waktu, para perajin mulai tidak hanya memproduksi furniture saja, akan tetapi berinovasi membuat ukiran sketsa wajah yang berbahan kayu. Untuk membuat sketsa wajah tersebut, menggunakan kayu jati yang sudah berbentuk papan, serta terkadang bisa dikombinasikan dengan kayu triplek. Jenis papannya biasanya tebal, bermacam-macam ukuran tergantung permintaan. Harga produknya juga bervariasi, adanya 150.000 hingga 400.000. Itu semua tergantung pada bahan dan tingkat kesulitan atau ketelitiannya. Untuk kegunaan, keunggulan, dan keunikan sketsa wajah kayu. Yang pertama, kegunaan yang berbeda sebagai seni untuk mengabdikan momen banyak hal. Yang kedua, keunggulan sebagai karya seni yang mempunyai nilai tinggi, tidak perlu memakai figura, serta tahan lama dilihat dari bahannya. Yang ketiga, keunikan tersendiri dengan memanfaatkan kayu jati sebagai bahan untuk menciptakan sebuah karya. Aspek studi kelayakan bisnis. Yang pertama, aspek pasar dan pemasaran. Di sini kita menggunakan media promosi. Sketsa wajah dipromosikan melalui leaflet dan pameran agar dapat mencapai sasaran masyarakat umum. Sketsa juga dapat dipromosikan melalui berbagai macam media, terutama sosial media, meliputi Instagram, ada Twitter, ada Pet, ada Facebook, juga ada blog ataupun website. Untuk target penjualan, sketsa merupakan usaha kecil mahasiswa yang berkapasitas homemade dan handmade. Target penjualan sketsa wajah dalam 1 bulan kurang lebih 50 sketsa. Dalam sehari ditargetkan dapat menyelesaikan 2-3 sketsa. Untuk wilayah pemasaran, sketsa wajah ditunjukkan pada para mahasiswa dan remaja yang mencakup wilayah UMK, Kota Kudus, dan sekitarnya. Selain itu, sketsa wajah juga dapat disebarkan di berbagai wilayah di Indonesia karena dipromosikan menggunakan sosial media. Untuk kegiatan pemasaran, pengenalan produk dilakukan melalui berbagai sosial media seperti Instagram, Twitter, Pet, Facebook, blog, ataupun website. Selain itu juga menunjukkan berbagai display dalam pameran. Untuk kegiatan promosi, kita membuat pamflet, kartu nama, serta promosi lewat media sosial untuk memperkenalkan produk ini agar dapat dikenal lebih luas, serta promosi dari mulut ke mulut. Sekian dari saya, presentasinya akan dilanjut oleh teman yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, aspek teknis dan teknologi. Penilaian kelayakan terhadap aspek ini sangat penting dilakukan sebelum perusahaan dijalankan. Penentuan kelayakan ini menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan teknis atau operasi perusahaan, sehingga apabila tidak dianalisa dengan baik, maka akan dapat berakibat fatal bagi perusahaan dalam perjalanan di kemudian hari. Maka, tim sketsa wajah kayu akan melakukan analisa terhadap aspek kelayakan teknis dan teknologi. Yang pertama,
penentuan lokasi bisnis, di mana usaha ini akan dijalankan di Desa Keramat, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Kenapa dipilih lokasi di desa ini? Karena lokasi tersebut sangat strategis karena berada di pusat kota sehingga mampu menunjang dari proses pembelian bahan baku sampai tahap penjualan pada bisnis ini. Yang kedua, pemilihan teknologi. Untuk membuat sketsa wajah kayu, teknologi yang digunakan sangat sederhana dan mudah digunakan. Yang ketiga, ada perencanaan tata letak ruangan atau layout. Tata letak ruangan pada suatu usaha sangat penting untuk direncanakan, sebab hal ini berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan yang nantinya akan berkaitan dengan pendapatan suatu usaha. Untuk itu, pada usaha ini, tata letak produksi sudah kami setting sedemikian rupa agar mempermudah saat proses pembuatan sketsa wajah kayu berlangsung. Rencananya tempat produksi akan diletakkan di bagian paling belakang, kemudian halaman depan rumah untuk media promosi produk jadi. Yang keempat, persiapan alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang kami persiapkan untuk membuat sketsa wajah kayu sebagai berikut. Yang pertama ada gergaji, mesin roll saw, mesin gerinda, cutter, lem kayu, kertas wrapping, alat tulis, figura ukuran 30 cm x 21 cm. Yang terakhir, cat kayu dan kuas. Yang kelima, kita harus memperhatikan proses produksi. Berikut ini tahapan proses produksi. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat papan kayu menjadi persegi panjang dengan ukuran 30 cm x 20 cm. Lalu, cetak foto konsumen dengan diedit menggunakan aplikasi yang bisa menjadikan foto konsumen berupa sketsa wajah gambar, kemudian dipotong sesuai yang telah ditentukan. Setelah hasil cetakan foto dipotong menurut pola, maka tempelkan pada papan persegi kayu tersebut, lalu gambar menggunakan spidol sesuai sketsa yang telah ditentukan. Setelah sketsa wajah sudah terbentuk di media kayu tersebut, langkah selanjutnya ialah melubangi kayu tersebut menggunakan alat pelubang kayu untuk membuat sketsa wajah yang telah digambar di media kayu tersebut. Kemudian rapikan lagi hasil lubang menggunakan cutter untuk menghasilkan produk yang sangat rapi dan berkualitas. Jika sudah melakukan pelubangan di kayu, maka langkah selanjutnya ialah mewarnai hasil sketsa wajah kayu tersebut memakai cat kayu berwarna coklat supaya terkesan lebih indah dan alami. Setelah proses pewarnaan selesai, lakukan pengeringan. Setelah dipastikan benar-benar kering, maka hasil sketsa wajah kayu tersebut dimasukkan di dalam figura kaca. Setelah semuanya selesai dan dilakukan proses quality control produk, maka hasil sketsa wajah kayu tersebut siap dikirimkan kepada konsumen. Yang ketiga, aspek dalam studi kelayakan bisnis ada aspek manajemen. Berikut struktur organisasi dan deskripsi pekerjaan. Ada Mada Adib Marta Prawiro sebagai manajer, lalu Ahmad Rindo Adi Saputro sebagai divisi keuangan, ada Ari Mujianto sebagai divisi purchasing, ada Muhammad Nur Jayanto Setiawan sebagai divisi produksi, ada Rahma Safiria Putri sebagai divisi pemasaran. Berikut jadwal kegiatan usaha kami. Untuk bulan pertama, kita akan melakukan identifikasi usaha, persiapan manajemen usaha, manajemen keuangan. Untuk peran penanggung jawab identifikasi usaha ada Mada Adib Marta Prawiro. Untuk persiapan manajemen usaha, seluruh tim manajemen. Yang ketiga ada manajemen keuangan. Peran penanggung jawab ialah Ahmad Ridho Adi Saputro. Untuk bulan kedua, persiapan peralatan dan bahan baku, proses produksi dan promosi dan pemasaran produk. Untuk persiapan peralatan dan bahan baku, perannya ialah Ari Mujianto. Untuk proses produksi, peran penanggung jawab ada Muhammad Nur Jayanto Setiawan. Untuk promosi dan pemasaran produk, penanggung jawabnya ada Rahma Safilia Putri. Lalu untuk di bulan terakhir atau bulan ketiga,
akan melakukan semua evaluasi kegiatan yang telah dilakukan dari tahap identifikasi usaha sampai promosi dan pemasaran produk. Penanggung jawabnya ada Mada Adib Merta Prawiro. Nama saya Rimjianto, NIM 2019-11374, ingin meneruskan presentasi dari kelompok kami, yaitu selanjutnya aspek sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia, setiap langkah kami akan mempunyai standar dalam penentuan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang akan direkrut telah disesuaikan dengan rencana yang menyeluruh dari usaha sketsa wajah kayu, baik untuk jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Selanjutnya, analisis pekerjaan. Untuk mengembangkan usaha kami diperlukan sumber daya manusia yang sesuai standar dalam langkah strategi. Perusahaan dapat memanfaatkan karyawan yang berpengalaman dan tentunya yang memiliki skill yang kreatif yang tinggi, sehingga produktivitas dapat semakin berkembang dan kuantitas karyawan pun semakin menjadi baik. Selanjutnya, tahap-tahap pengembangan sumber daya manusia, antara lain rekrutmen dan seleksi. Kami melakukan seleksi terhadap karyawan sesuai dengan keahliannya, contohnya yang berbidang pada karya seni. Yang selanjutnya, pelatihan pengembangan karyawan. Karyawan yang telah melalui seleksi kemudian dilatih dan diberi motivasi tentang apa tujuan kami membuat sketsa wajah kayu, sehingga mereka memiliki kesamaan visi dan misi. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan kualitas dan keunggulan yang membedakan produk kami dengan yang lain. Selanjutnya, kompensasi. Setiap karyawan ketika mengalami peningkatan penjualan pada waktu-waktu tertentu, ada sebuah penghargaan atau kompensasi. Pemberian kompensasi juga dilakukan ketika mereka berhasil memproduksi sesuai dengan target yang telah ditentukan. Bisa juga disebut sebagai reward. Yang selanjutnya, keselamatan kerja. Keselamatan kerja setiap karyawan menjadi tanggung jawab bagi pemilik usaha untuk menjaga produktivitas setiap karyawan dengan tujuan tetap menghasilkan produk yang unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridho Adi Saputra, NIM 2019-11388. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Aspek keuangan. Kami memulai usaha ini dengan modal yang kami gunakan untuk mengembangkan usaha ini berasal dari iuran per anggota sebesar 974.000 per orang. Jadi total modal adalah Rp4.860.000. Investasi dan modal kerja. Modal merupakan segala bentuk kekayaan yang digunakan untuk memproduksi kekayaan yang lebih banyak untuk perusahaan. Yang pertama, mesin scroll saw. Harga per unit 400.000, berjumlah 3 menjadi Rp1.200.000. Yang kedua, mesin grindra. Per unit 200.000, ada 3 menjadi Rp600.000. Yang ketiga, penggaris 50.000, dikali 2 Rp100.000. Yang keempat, ballpoint dan pensil, ada 2, per unitnya 20.000 menjadi Rp40.000. Yang kelima, kertas, ada 5, per unitnya 20.000 berarti menjadi Rp100.000. Jumlah biaya total investasi Rp2.140.000. Biaya bahan baku antara lain yang pertama, kayu dan papan MDF, totalnya 1 juta. Lem fork ada 3, totalnya Rp150.000. Lem kayu ada 4, Rp10.000 per
unitnya menjadi Rp40.000, berarti lem kertas ada 3 menjadi Rp30.000, cat hitam dan amplas ada 10 per unitnya Rp5.000 menjadi Rp50.000, gaji karyawan Rp1.200.000, listrik Rp150.000, biaya promosi dan lain-lain Rp100.000. Jumlahnya Rp2.720.000. Perhitungan total seluruh biaya dalam usaha ini yakni biaya modal investasi Rp2.140.000 ditambah biaya modal kerja Rp2.720.000. Jumlah totalnya menjadi Rp4.860.000. Penentuan harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan atau HPP adalah harga minimum yang diterapkan oleh produsen untuk mencegah terjadinya kerugian. Modal seluruh yaitu Rp4.860.000 mampu untuk memproduksi pada usaha yang dijalankan berdasarkan perhitungan modal kerja. Produsen diestimasi menghasilkan 30 sketsa wajah kayu dengan harga per piecesnya yang berbeda-beda. HPP sama dengan modal dibagi produksi. Modal sejumlah Rp4.860.000 dibagi 30 sama dengan Rp160.000. Perkiraan laba rugi. Laba yang diinginkan sebesar 40%. Laba dikali HPP sama dengan 40% dikali Rp160.000 sama dengan Rp64.800. Harga jual sama dengan total laba ditambah HPP sama dengan Rp64.800 ditambah Rp160.000 sama dengan Rp226.800. Perkiraan pendapatan. Perkiraan pendapatan target per hari yaitu 2. Pendapatan 2 dikali 226.800 sama dengan 453.600. Pendapatan per bulan yaitu 30 dikali 453.600 sama dengan 13.608.000. Pendapatan per tahun yaitu 163.296.000. Perhitungan break-even point. BEP sama dengan total biaya dibagi harga jual rata-rata, yaitu 4.860.000 dibagi 226.800 sama dengan 21. Hal tersebut berarti usaha sketsa wajah kayu harus berhasil menjual sebanyak 21 sketsa wajah kayu untuk menutupi biaya produksi sebesar Rp4.860.000. Aspek lingkungan dan yuridis. Karya intelektual sepatutnya diberi penghormatan ketika karya tersebut telah diwujudkan ke dalam bentuk yang nyata. Maka karya tersebut mendapatkan perlindungan hak cipta, yakni hak bagi seorang pencipta untuk mengeksploitasi hasil karyanya. Karya derivatif yang merupakan hasil karya baru dari karya yang diciptakan berdasarkan atas karya yang sudah ada sebelumnya, merupakan suatu bentuk ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Baik, sekian presentasi dari kelompok 10. Jika ada pengucapan dan penulisan dalam pembuatan PPT presentasi tentang sketsa wajah kayu, mohon maaf sebesar-besarnya.